nggak pernah maksiat, full jujur, full amanah, full taat, tahajud ya sregep, ya harus diterima. Yang ditabayun dulu dan kemungkinan ditolak, itu kalau perawinya fasik. Nah kalau perawinya alim, soleh, ratau maksiat, dan cerdas, gak lalian, ya harus diterima, gak peduli 2 atau 3. Nah, kaidah gak telu, gak tak terima, itu banyak nabrak juga. Nabrak itu tadi, paham ya? Membuang sekian ribu hadis padahal Quran dawuh ambil semua. Terus orang soleh-soleh, orang tukang tahajud, nggak tahu ngapusi, nggak tahu maksiat pun ditolak. Hanya gara-gara hanya 1 orang, bukan 3 orang. Ngertos? Nah, punya kelemahan lah kaidah ilmu hadis menurut Imam Hanafi. Terus nek nurut Imam Syafi'i, pokoknya sahih mas. Perawinya orang dhobit kuat hafalannya, ratu kang maksiat, terus nggak tahu ngapusi, siqoh bisa dipercaya. Mau 2, mau 3, mau 1 ya harus diterima. Kalau Anda buang nabrak ayat, fatabayanu. Ya, nabrak ayat fakhudhu, ambil semua. Terus Imam Malik juga nyun sewu, ngapunten madhab Maliki, panjenengan iku ya nopo, nyata-nyata Quran dawuh lek fasik, cek dulu, tabayun dulu, ojo langsung diterima. Lan jenengan perawinya rada ndelahom didik dan hadisnya dhaif, tetep jenengan tampi. Sikap ngeten iki rada nabrak ayat lho Mbah Yai. Paham nggih? Nabrak ayat fatabayanu. Harusnya kalau pembawa pembawa hadis pelupa, catatannya hilang, gampang salah paham, yuk aja langsung diterima ngono ta. Kecuali kalau soleh pol, sikoh pol, adil pol, cerdas pol, daya ingatannya kuat pol, seperti Quran tadi, fatabai. Nah, dengan kuatnya Imam Syafi'i berhujjah, bermunadharah di berbagai kesempatan. Akhirnya 2 kutub ini menyatu. Oke, yang Hanafi juga malih seperti Syafi'i. Pokoknya sahih mas. Meskipun hadisnya perawinya 1, pokoknya sahih harus diterima. Yang Hanafi taslim. Yang Maliki juga taslim. Yulek dhaif ojo lah mas. Akhirnya 3 madhab ini menyatu dalam satu kesimpulan kaidah hukum hadis. Apa? Kalau enggak sahih jangan. Kalau sahih meskipun perawinya hanya 1 ya diterima. Memang itu yang dikehendaki Quran. Apa sikap itu enggak nabrak fastadhidu syahidaini? Hadirkan 2 saksi. Quran menyuruh 2 saksi, kok ente perawi 1 kamu terima. Apa jawab Imam Syafi'i? Beda mas, antara menyampaikan kesaksian di pengadilan untuk kebutuhan vonis hukum dan masalah periwayatan. Nah, wajib menghadirkan 2 saksi, itu masalah hukum di meja hijau di pengadilan. Dan ayatnya memang menyangkut masalah hukum. Kalau masalah periwayatan, beda banget. Masalah kesaksian di pengadilan harus 2 laki-laki. Atau kalau masalah tertentu, 1 laki-laki plus 2 perempuan. Kan ngerti dah? Ini surat Baqarah ini dulu. Nah, kalau masalah periwayatan, jangankan perempuan 2, laki-laki 1. Seorang 1 Siti Aisyah, itu udah diterima. Nggak harus laki-laki, nggak harus 2. Perawi sejak zaman Nabi loh, seorang 1 Siti Aisyah, itu diterima. Berarti beda masalah periwayatan dengan masalah memberi kesaksian di pengadilan. Dalil tentang wajibnya 3 orang untuk masalah pengadilan, ojo dicampur aduk dengan masalah periwayatan. Paham nggih? Lalu
masalah kesaksian di pengadilan harus orang merdeka. Sementara ternyata perawi hadis itu banyak budak juga, Bilal juga budak, Ammar bin Yasir juga budak, Nafi' juga budak, toh tetap riwayatnya diterima. Padahal andai budak ini memberi kesaksian di pengadilan, enggak diterima. Ternyata beda masalah ishad dan masalah ikhbar atau masalah riwayat. Paham niki nggih? Nyun sewu, kesaksian di pengadilan harus wong akil balik. Wis dewasa balik. Sementara periwayatan hadis, riwayatnya Imam Hasan Husain itu diterima. Padahal ketika itu masih kecil. Riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, terus Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat kecil-kecil semua. Toh meriwayatkan hadis juga tetap diterima. Beda antara ayat yang perintah hadirkan 2 saksi, yang itu masalah pengadilan, dan ayat tentang etika atau tata cara protap meriwayatkan. Yang penting kalau meragukan komitmen kejujurannya harus dicek dulu. Kalau orangnya oke banget, ya nggak harus dicek. Ulo misalnya pun diundang pengawasan kali Mbah Yawar Mansur. Sing ngundang Mbah War Mansur, sing paringi dahar Mbah War Mansur. Sama aja kurang ajar nyuwun sewu Mbah Yai. Niku wau halal napa mboten? Wong wis nyoto ngono dadak mok tabayun kamplengi men. Paham? Lah kalau yang ngundang itu wong gak sholat, macam-macam, patutlah saya ragu lalu bertanya. Iki mau sampean belah dhewe to iki? Jangan-jangan belah dhewe gak bismillah iki mau. Ngapunten Mbah Yai wau kula ngengken waris santri sing belah. Oke kan ngono. Tabayun itu untuk hal yang meragukan. Ya, kalau sahih bener, dobit kuat hafalan gak lalian, ora tau ngapusi tahajud yo gak tau leren. Wong kaya ngono apike kok dadak sik. Ngapunten nggih, wong mbeleh bismillah napa mboten. Sampeyan takon ngono ngene Mbah Yehuda Ploso ya kamplengi santri sampeyan. Paham ya? Nah, ulama-ulama kita itu terus berkuat tenaga bagaimana umat itu dibawa kepada paham yang sebenarnya. Dari dulu seperti itu. Lalu terus ingin berusaha agar hadis itu utuh, nggak ada yang dibuang. Mbah Hasyim As'ari Wali Songo, Syekhona, tahu betul kalau madhab Hanafi itu ahlu sunnah, Maliki ahlu sunnah, Hambali ahlu sunnah, toh yang dipilih madhab Syafi'i. Bukan menuduh yang lain tidak ahlu sunnah, tapi memilih ahlu sunnah yang Syafi'i itu dalam rangka biar sunnahnya 100% utuh, nggak berkurang satu hadis pun. Imam Maliki itu banyak di Madinah. Kalau mujtahid banyak di Madinah, nggak kemana-mana. Dia mengakses hadis dari ulama-ulama Madinah. Ya apa kalau setelah Nabi sedo sahabat ada yang ke Syam, sahabat ada yang ke Irak, sahabat ada yang ke Mesir. Kalau mujtahid hanya ambil hadis di Madinah, jangan-jangan ada hadis yang dibawa sahabat ke lain, belum diambil, belum terakses oleh mujtahid ini. Nah, ikut madhab yang nggak pernah kemana-mana, hanya duduk di satu kota, itu khawatir jangan-jangan nyun sewu hadisnya kurang lengkap, kurang komprehensif. Paham nggih? Niki enggak dalam rangka ngelok nih yang lain, tapi nyun sewu bocah papat ki ayu kabeh. Apa salah milih sing paling ayu ngono lho. Dan ketika milih sing paling ayu bukan berarti yang lain elek. Ya tetap ayu, tapi kan ya oleh milih sing driji papat iki dawa kabeh, Mas. Apa salah milih tengah sing paling dawa. Tapi bukan berarti iki gak dawa ngono. Sama dengan ngono lho. Nabi paling top ya Nabi Muhammad. Bukan berarti kami mensepelekan Nabi Musa ngono lho. Aja salah paham lah ya.
Oh diarani Marzuki mengkritik mazhab lain, ngawur ora. Terus Imam Hambali. Imam Hambali itu banyak di Mekah. Imam Hanafi di Kufah dan Baghdad. Makamnya di Baghdad. Padahal Nabi sedo sahabat ada yang nyampe ke Cina, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang ke Yaman, Mu'ad bin Jabal, Hudzaifah al-Yamani, Ali bin Abi Thalib nyampe ke Yaman juga. Ada sahabat yang sampai ke Mesir, Amr bin As, dan yang lain-lain. Ada yang sampai ke Syam. Nah Imam Syafi'i ini ku jelajah. Apa jelajah ini? Sobone adoh. Imam madhab yang pengalaman di berbagai kota. Imam Syafi'i lama di Madinah, ngaji kepada Imam Malik sampai apal Muwatta. Ya. Imam Syafi'i juga ke Yaman 3 tahun, jadi qadhi hakim agung di Yaman. Imam Syafi'i juga di Mekah setelah dari Yaman membersamai ibunya, merawat ibunya, namanya anak birrul walidain. Tentu juga dapat hadis dari ulama Mekah. Yang itu di bawah sahabat yang dari Madinah pergi ke Mekah. Imam Syafi'i maaf juga ngaji ke Syekh Abu Yusuf. Ngaji kitab yang ditulis oleh Imam Hanafi. Apa kitab itu? Kitab kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Hanafi. Musnadul Hanafi. Imam Syafi'i ngaji ke Imam Waqi'. Nanti loh, Imam Waqi' gurunya Imam Syafi'i lah. Imam Waqi'. Nggih. Imam Waqi' itu nyun sewu berguru pada Imam Hasan Basri Basroh. Artinya dengan membuat jalur guru itu, Imam Syafi'i kepingin mengambil hadis ajaran Nabi yang dibawa sahabat yang hijrah ke Basroh. Lalu setelah alim, Imam Syafi'i di Baghdad sambil ngajar. Ada di kampus An-Nizamiyah. Nah, kita nderek madhab. Terus sepuh Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Makamnya juga di Mesir. Apa sisi keunggulan? Ikut imam madhab yang pernah kemana-mana. Insya Allah nderek Imam Syafi'i itu nderek imam madhab yang mewarisi, mengakses hadis Nabi yang sudah mencar di berbagai kota, di bawah sahabat-sahabat, itu diakses kembali secara utuh, secara lengkap. Ini loh yang kami maksud, ulama ahlu sunnah senantiasa menjaga agar ajaran Islam sunnah Rasul utuh, tidak dikurangi, tidak ditambahi, tidak dirubah. Dan insya Allah itu ada pada Imam Syafi'i. Paham nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu kepingin kita itu bukan hanya hadisnya utuh, komprehensif. Lebih dari itu juga sudah verbal. Nah, istilah sekarang verbal, Mas. Selesai verifikasi, validasi. Enggak sembarang hadis terima-terima, enggak. Setelah lengkap dapat hadis dari Madinah, dari Mekah, dari Yaman, dari Kufah, dari Basroh, dari Baghdad, dari Mesir. Ini semua mesti diverifikasi, dipilah-pilah. Enggak masuk iki prawine ngantuan. Enggak masuk iki prawine tahu gendaan. Dan yang top melakukan verifikasi top, itu ya salah satu pengikut madhab Syafi'i. Siapa? Imam Bukhari Muslim. Itu pengikut madhab Syafi'i, Bukhari Muslim. Imam Syafi'i mencari hadis selengkap-lengkapnya dan juga melakukan verifikasi. Lalu dilanjut oleh murid-muridnya termasuk muridnya murid. Imam Bukhari. Syed Maliki menceritakan betapa ketatnya
kategori sahih nggak sahih oleh Imam Bukhari. Di kitab Manhalul Latif, Syed Maliki menceritakan begini. Imam Bukhari itu dapat hadis dari mana ini? Ulan, Omai Malang, ini ketua NU. Dia nggak langsung terima itu. Datang ke Malang amati, mensurvei tingkah lakunya bagaimana, sholatnya bagaimana, nutup auratnya bagaimana, mimpin keluarganya bagaimana, anaknya pada sholat apa enggak, terus pelupa apa enggak, salah pahaman apa enggak. Datanglah Imam Bukhari ke rumahnya perawi, ingin ngecek orang ini layak diterima hadisnya apa enggak. Ternyata setelah diamati, melihat orang itu ngapusi jaran. Panggil kuda, diiming-iming pakai rumput. Datanglah kuda itu wong diiming-iming rumput. Setelah jarane teko, rumputnya enggak diwehne di gua. Dicekel tambangi. Imam Bukhari langsung hadis dhaif. Enggak kena dipercaya wong iki. Wong jarane dihapusi. Iku mbok tuwek bolak-balik ya dihapusi. Ora kena dipercaya wong iki. Sampai kayak begitu itu upaya ulama kita menverifikasi riwayat. Jangan sampai ada yang dhaif lalu jadi dasar hukum. Nah, setelah lakukan verifikasi validasi, Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalah, idza sahhal haditsu wa madhhabi. Asal hadis itu sahih, yaitu madhab saya. Imam Syafi'i, hadis kami semuanya sahih. Kalau enggak sahih, bukan madhab saya. Idza sahhal hadits bahwa madhab. Nah, berislam kayak model Imam Syafi'i itu loh. Berislam lengkap karena enggak ada hadis yang kelewatan. Plus sahih, akurat, terverifikasi. Nah, beragama itu yang benar ya lengkap ya akurat. Ada yang super lengkap, tapi dhaif barang dipakai, resek barang tinggi. Itu enggak baik, Mas. Lengkap tapi belum terpilah antara yang akurat dan tidak akurat. Jangan-jangan ternyata bukan ajaran Nabi, karena hadisnya tidak sahih. Ada yang kenceng kayak Khawarij Wahabi, harus sahih. Tapi pakai kaidah mereka sendiri. Akhirnya yang sahih pun dibuang. Alasan pemurnian tauhid. Ziarah kubur membawa daun kurma, itu Bukhari 209. Tapi karena Wahabi takut itu jadi musyrik, bid'ah. Tawassul itu Bukhari 1010. Tapi karena menurut Wahabi itu rodok berbau-bau kemusyrikan, bid'ah. Dhaif. Bukhari kok dhaif iki piye? Berwirid dibaca keras baca salat. Itu Bukhari juz 2 243, 324 maaf. Ya sahih. Tapi menurut mereka itu bid'ah. Iki kenemenan melakukan verifikasi, banyak membuang. Tapi ibaratnya awak ini tangan kebuang, kaki kebuang, kuping kebuang, ya enggak Mas. Memang ente enggak nambah-nambah, tapi ente mengurangi. Ada yang para ba'du sufi sukanya melakukan yang dhaif. Mereka memang enggak mengurangi tapi menambah-nambah. Satunya enggak menambah tapi mengurangi. Lah bersafi ini yang enggak nambah, yang enggak mengurangi apa adanya. Dong, betul nih. Ya, sebetulnya semangat maulid, semangat berislam persis seperti Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani falyastanna bi sunnati. Maulid itu manifestasi, ekspresi dari rasa mahabbatur Rasul, cinta pada Rasul. Nah, bukti cinta Rasul ya ikut sunnahnya. Man ahabbani falyastanna bisunati, maka ikutilah sunnahku.
Apa bisa ikut sunnah Nabi kalau kalau nggak benar-benar alim? Atau nggak alim tapi ikut orang yang alim. Lah kita ini warga NU itu nggak alim, bodoh-bodoh kayak Marzuki. Tapi berkomitmen ikut orang alim yang menguasai semua. Dengan cara itulah kita bermaulid. Man ahabbani falyastanna bisunati. Siapa cintai aku, maka ikutilah sunnahku. Untuk benar-benar tahu mengikuti sunnah Nabi, nggak nambah-nambah, nggak ngurangi. Bagi yang awam, ikut saja madhab ahlus sunnah wal jamaah. Utamanya madhab Syafi'i. Dong ya. Terus, nyun sewu, Indonesia itu dulu dibimbing Wali Songo. Madhab Syafi'i itu enggak hanya dalam fikih. Sini itu thariqah yang paling populer, Qadiriyah Naqsabandiyah. Qadiriyah Al-Jailani itu Syafi'i. Lalu Naqsabandiyah Syekh Bahauddin An-Naqs itu juga Syafi'i. Jadi ber-NU, ber-Indonesia, ber-Islam ala Wali Songo, fikihnya Syafi'i, wiritan thariqahnya pun derek imam thariqah yang bermadhab Syafi'i. Sampai qiraatul Quran dulu. Ada qiraah sab'ah, ada Kisai, ada Hamzah, ada macam-macam. Ada Amir, ada Asim, ada Hafiz. Yang diikuti Muslim Indonesia, itu qiraahnya Imam Hafiz. Dan ternyata Imam Hafiz itu bermadhab Syafi'i. Loh kayak begini nih. Dong apa enggak ini? Paham ya? Di samping bermadhab Syafi'i, Imam Hafiz punya sanad qiraah naik sampai Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Ubay ini yang menurut hadis Bukhari, saat Umar menyuruh tarawih jamaah 20 rakaat. Yang dipercaya Umar ngimami tarawih 20 itu si Ubay bin Ka'ab. Hafid Quran 30 yang bacaannya persis bacaan Rasulullah SAW. Lah Indonesia lewat Hafiz naik lewat Ubay bin Ka'ab. Lah Ubay bin Ka'ab itu kualitas bacaannya mirip dengan bacaan Rasulullah. Makanya bolak-balik MTQ sing menang ya Indonesia. Wong memang qiraah Indonesia itu bacaan Qur'annya, tajwidnya, tahsinnya nyantol ke Imam Hafiz. Satu sisi kebetulan Syafi'i, di sisi lain sanadnya sampai Ubay bin Ka'ab. Man arada an yaqra'al Qur'an kama unzil falyaqra' ala Ubay bin Ka'ab. Siapa yang ingin sorokan Quran, kualitas bacanya persis saat seperti Quran diturunkan, ngajio sorokano kepada Ubay bin Ka'ab. Nah kita ikut Hafiz itu sorokan kepada Ubay bin Ka'ab. Ikut nyun sewu, Yai Arwani, Kudus, ya, Mbah Basori, terus Pandanaran, Mbah Mufid, terus Mbah Krapya, Mbah Munawir, santri alumni niku semua. Kalau ikut MTQ, ya menang mas. Sampai MTQ tingkat internasional, Saudi ratau menang. Nanti, Saudi juara MTQ internasional. Nanti. Apa Indonesia kok menangan? Mocone pas. Makhrajnya pas. Melok Hafiz mas. Lah Hafiz itu melok Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab orang yang bacaannya mirip saat Quran diturunkan. Dong. Apa tadi? Kepengin lengkap Islamnya. Derek Syafi'i. Lah ternyata Qadiriyah Naqsabandiyah yo Syafi'i. Qiraah Quran. Napa bedane Hafiz karo Amir? Amir niku mad jaiz dibaca koyok mad tabi'i. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Hafiz mad jaiz diwaca padha karo mad wajib 5 keduk. Ya ayyuhalladzina beto. Sekali lagi
apa tadi kiroahnya kita hafaz. Kemudian di titik mana hakikat piye, thariqat piye, syariat piye. Jangan berthariqat lalu ingkar hakikat. Nonsen kosong, hanya kesing nggak ada isinya. Jangan berhakikat tanpa syariat. Nyawa gak ono rogone mas, gentayangan mas. Nah, formula hakikate sak piro, thariqate sak piro, terus syariate sak piro. Kita ikut Imam Ghazali. Man tasawwafa bila tafaqquhin, barang siapa bertasawuf tanpa pegang fikih syariat, kita fahuwa batal sesat. Wa man tasawwafa wa man tafaqqaha bila tasawufin fahuwa atil. Bertasawuf, berthariqah, berwirid tapi lepas syariat. Bersyariat tapi enggak ada tasawufnya, enggak ada isinya, ya kosong mas. Nah yang kita ikuti formula yang pas, syariat, thariqat, hakikat, itu yang kita ikuti Imam Ghazali. Yang ternyata fikihnya juga bermadhab Syafi'i. Sampai Imam Maturidi itu ahlu sunnah. Imam Asy'ari yo ahlu sunnah, podo persis. Tapi podo-podo ahlu sunnah dalam akidah dua orang. Yang banyak diikuti umat Islam dan kiai Indonesia itu Imam Asy'ari. Kenapa? Imam Asy'ari fikihnya nderek Syafi'i. Imam Maturidi nderek Hanafi. Sampai koyo ngono lho, Wali Songo masayih kita bermadhab Syafi'i. Kenapa bermadhab Syafi'i? Sing dhuwur mau lengkap, terverifikasi lengkap. Halo. Dong mboten meneng ngeten iki. Lajeng hadis. Banyak ulama-ulama berupaya mengkoleksi hadis. Tapi yang paling populer di Indonesia dan aktsaru tamassaka bihin nas, yang paling banyak dipegangi oleh umat Islam Indonesia itu ya Bukhari Muslim. Yang kebetulan Bukhari Syafi'i, Muslim juga Syafi'i, Baihaqi juga Syafi'i. Terus ahli hadis lagi Al-Hafidh, hafal 100.000 hadis lebih. Siapa? Imam Suyuti, dia juga Syafi'i. Udah wis. Sak hadis-hadis lho sing diikuti ulama hadis yang bermadhab Syafi'i. Lalu tajwid pakai Al-Jazari. Gimana? Tajwid dulu. Lah Al-Jazari bermadhab Syafi'i juga. Kurang piye mas? Milo dalam hal karmin, meskipun Ba'dul Malikiyah membolehkan karmin, LBMNO Jawa Timur ya tetap berfatwa seperti madhab Syafi'i dan tetap menginformasikan madhab yang lain. Karmin haram menurut Syafi'i, tapi tetap kita sampaikan informasi. Sebagian Hanafi sebagian Maliki menghalalkan. Berfatwa di Libya yang umat Islam bermadhab Maliki, nggak bijak kalau di sana diberi fatwa pakai Syafi'i. Kalau di sana harusnya berfatwa pakai madhab Maliki dan tetap menginformasikan madhab Syafi'i. Neng Indonesia mayoritas bermadhab Syafi'i. Ya LBM Jawa Timur berfatwa berdasar madhab Syafi'i, karmin haram. Meskipun tetap kita informasikan menurut Ba'dul Malikiyah boleh. Tapi sekedar ikhbar, sekedar menginformasikan. Yang dipegangi yang fatwa.
Sumerep Karmen ya. Gila apa ora iki? Lho, niki kok gak guyon niki temenanan niki. Sampun sumerep. Napa Karmen niku? Lho gak ero sampean. Karmen itu kayak cabuk, awalnya putih. Biasanya nempel di tumbuhan katus, di terong, lombok. Nanti setelah sekian minggu berubah menjadi merah. Nah itu di luar negeri dibudidayakan sampai berton-ton, dipanen, lalu dijemur tanpa disembelih. Maksud saya begini, kalau ada kewan mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai gitu loh. Saya perlu menekankan tanpa disembelih. Sama cek ngerti lek iku batang ngono lho. Dipanen sampai bertonton, lalu dikeringkan, lalu digiling, lalu dicampurkan ke makanan olahan sebagai zat pewarna. Makanan olahan yang warna merah atau pink itu biasanya ada unsur karmin. Lipstik berwarna merah itu juga banyak yang pakai apa? Zat pewarna karmin. Nah, karena karmin haram, maka warga NU yang ingin beli kulak, makan es atau apapun lah yang berwarna merah atau pink, mohon diperiksa komposisinya. Napa Bu? Saman baca komposisinya. Kalau di situ menulis zat pewarna pakai karmin, ojo dipangan, ojo dikulak. Lek koyo ngono Pak pangan badak. Sama ngomong sih, mriki lho. Halo. Bu, mandem mriki sih enggak paham kok. Ngomongin kuai. Kalau seperti itu mau pangan, iki podo karo ular, mau gerus, lah terus mau pangan ngono lho. Apa enggak gilani? Lah barang sing gilani nurut Quran haram. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah haramkan atas mereka segala yang menjijikkan. Lelek ngono kuwi lipstik ono karmine mok tuku mok ser-serene lambe. Iki padha karo uler mok cites mok ser-serne lambemu ngono lho. Halo. Kalau ala NU ala Syafi'i itu segala jenis bangkai haram. Hurrimat alaikumul maitah. Jelas toh? Nurut Nabi kecuali belalang dan ikan. Kan ngono. Berarti kalau bangkai bukan belalang, bukan ikan, hukumnya balik Quran. Segala jenis bangkai haram. Coro mati ojo dipangan, bangkai haram. Ular keket mati ojo dipangan, bangkai haram. Ngoten niku lho. Peyek laron kan nggak dibeleh, bangkai haram. Mana dalilnya? Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kamu segala jenis bangkai. Paham betul? Kecuali belalang dan ikan. Nah, pihak yang menganggap karmin itu halal setelah tak baca, alasannya kutu karmin, kutu cabuk itu katanya dekat saudaranya dengan walang. Entah semarga apa ya apa kami nggak ngerti. Terus kula matur, harusnya kalau dianggap halal karena semarga dengan malang, jangkrik itu lebih mirip walang. Jangkrik loh. Kasir juga lebih mirip malang. Kok malang? Walang. Yang paling misanan itu ya. Lah kalau ular kutu ya jauh Mas. Anak kami 2 dokter. Ketika ada postingan dari satu tokoh
Nggak apa-apa halal, itu kan sebangsa walang, berarti halal. Diguyu kali putra kulo. Nah putra kulo ya lebih valid wong dokter, Bu. Iki yo opo wong kutu kok diarani semarga dengan walang ketemu pirang perkara. Orang-orang gong ini lebih mirip walang. Kenapa enggak itu yang kamu halalkan? Paham ya? Alasannya malah setelah diteliti di lab, rekomendasi dari BPOM apa-apa kami enggak ngerti lah. Katanya itu halal sebab aman bagi kesehatan. Terus kita matur, aman bagi kesehatan, itu tidak otomatis halal. Uang berfatwa halal karena aman, itu sembrono. Sungguh daging babi itu kalau di lab ya aman. Bangsa Cina pemakan babi sehat-sehat aja. Eropa makan babi juga sehat. Lah kalau nuruti aman halal, jangan-jangan babi yo. Jangan-jangan babi yo halal. Terus ini semarga. Kelinci itu kakinya enggak kayak sapi, terbelah dua, enggak, tapi apa? Ono jarine akeh, mirip-mirip babi. Nah, kalau setelah diteliti, ternyata kelinci itu agak semarga dengan babi, hormonnya, macam-macamnya. Lalu kelinci halal, berarti tak kamplengi ya men. Aja ngono lah. Sembelih untuk Nyi Roro Kidul itu haram. Quran dhewe sing dawuh wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kewan sing disembelih untuk selain Allah haram. Padahal jeneng wis disembelih, dilep darah keluar semua, dilep yo aman. Apa terus aman halal apa ngono? Badan beleh tak beleh untuk persembahan Nyi Roro Kidul. Dilep yo aman, apa halal? Apa halal? Mboten. Jadi pikiran yang mengatakan dilep aman halal, itu sembrono. Karena penyebab haram itu masih ada yang lain. Mudoroti haram, yes. Enggak memudoroti, bisa halal, bisa haram. Kalau syarat mengharamkannya apa? Meskipun enggak mudorot. Wong Hindu beleh sapi, beleh ayam, dan beleh bener, ya tetap haram mas. Karena ada kaidah dalam Islam itu sembelihan non muslim, apalagi non ahlul kitab, itu enggak sah, haram. Jadi perlu diketahui ada 1-2 pihak yang menghalalkan, alasannya agak semarga dengan walang. Tirosi anakku lo yo adoh. Wong kutu kok mirip karo walang ketemu pirang perkara. Nomor loro, alasan yang menghalalkan aman. Terus kita matur, aman itu enggak otomatis halal. Aman enggak dibeleh apa halal. Tikus dibeleh, kirek dibeleh, terus dilep aman, apa halal. Ngoten. Iki kedah ngerti pola pikir ngeten iki. Dan inilah kita bermadhab Syafi'i ngeten iki. Dong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu mau macam-macam. Indonesia ilmu nahwu yang paling populer Jurumiyah. Jurumiyah itu ternyata juga bermadhab Syafi'i. Sampai kayak begitu. Kalau perlu beli tempe pun pilih tempe yang pembuatnya bermadhab Syafi'i. Ngono lho Mas. Enggak apa-apa tuh. Budal kaji pilih KPIH yang bermadhab Syafi'i. Budal umroh pilih travel yang bermadhab Syafi'i. Aman. Loh, ulama kita Mbah Hasyim As'ari lo ngalim. Syekhonai lo ngalim. Ijtihad dhewe ya iso.
Dalile Quran hadis ya roh dewe. Toh tetap saja ayo nderek Imam Syafi'i. Ora kok gara-gara Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari alim melok aku ora. Mboten nate Mbah Hasyim dawuh, melok aku ae. Mboten. Ayo nderek Imam Syafi'i. Kenapa ulama alim-alim tetap menghimbau kita dari Imam Syafi'i? Padahal piyambake nggih ngerti nguasai Quran Sunnah. Ya karena itu tadi bermadhab Syafi'i itu ternyata lengkap dan akurat. Bukan hanya lengkap dan akurat, reliabel. Reliabel itu kebenaran yang bertahan lestari bertahun-tahun, nggak terpatahkan, tetap valid, tetap akurat. Itu namanya reliabel. Kita membuat alat tes, dipakai ngetes hasilnya valid. Tahun berikutnya dipakai ngetes lagi hasilnya valid. Sampai 100 kali dipakai ngetes hasilnya valid. Maka itu di samping benar valid, dapat tambah nilai kebenaran lebih mantap, namanya reliability. Apa reliable itu? Kebenaran yang terbukti lestari bertahan bertahun-tahun berkali-kali nggak terpatahkan. Imam Syafi'i sedo tahun 204 Hijriah. Sakniki 1445 Hijriah. Sungguh sejak zaman wafatnya Imam Syafi'i sampai sakniki niku sudah 1441 tahun yang lalu. 1241 tahun yang lalu. Zaman nggak pendek loh itu, 1200 tahun lebih. Itu loh madhab Syafi'i nggak terpatahkan. Sakniki ini Khawarij wis ilang, Murji'ah wis ilang, Jabariyah wis ilang, nggak berwujud organisasi atau madhab nyata. Nggih napa nggih? Nggih. Teng kampus-kampus tahun 90-an ada gerakan Salafi. Teng ITB ada Salman. Teng Brawijaya ada apa? UAKI napa-napa. Ada usroh-usroh yang menokoi Ja'far Umar Thalib. Tahun 90-an, talurah 93, sakniki 2003. Masih 30 tahun yang lalu. Niku lho saiki wis ra petona kabare. Belum sampai 40 tahun punah. Lah madhab Syafi'i itu sejak sedone Imam Syafi'i 1241 tahun itu lestari. Ono produk kendaraan sepeda motor atau mobil awet sampai ratusan tahun, nyoto awet, terbukti kualitasnya. Lah ngono enggak saman percaya. Pedah merek Cina dialing sing durung genah malah luweh mok kok cek kebacuti lho. Nah kita luweh percaya teng madhab Syafi'i, terbukti 1000 sekian tahun tetap bertahan, tetap eksis. Andai itu batal, sesat, ambruk kan biyen Mas Wisan. Dong betul ini. Makanya NU bermadhab Syafi'i. Dan memang dari Wali Songo yang diajarkan wali kepada umat Islam Indonesia, ya madhab Syafi'i ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu tentang komitmen moral. Imam Syafi'i ini mboten kedonyan belas. Nggih mboten ambisi jabatan. Yang tadi tak ceritakan jadi hakim agung teng Yaman 3 tahun. Niku gajinya enggak diambil. 100% dikumpulkan disedekahkan yatim fakir miskin. 100%. Sing cerita Al Habib Abdullah Ba'ali Al Haddad di kitab Nasoihud Dini monggo sampean waca. Lah melo imam madhab yang komitmen moralnya top, enggak noleh donya, enggak kepingin sugih, enggak matre sama sekali. Itu hati itu mundak mantep Mas. Orang alim dalil jreng, diskusi jreng, seminar jreng, berhujah jreng, ceramah top. Tapi ternyata nyun sewu rodok gelem main perempuan. Iku yang nyamari Mas.
rodok gelem duit, itu juga nyamari, gak bahaya tak? Ya bahaya. Alim pol tapi ambisi jabatan, bahaya. Bisa jadi dia merubah fatwa. Dia ijtihad menemukan kebenaran, yakin iki sing benar. Tapi diparani calon presiden. Kiai ampun dawuh ngoten Kiai. Jenengan dawuh ngeten mungkin 10 miliar ya wis. Jadi ulama materi itu bahaya Mas. Benar sekalipun nggak jamin yang difatwakan itu konsisten pada kebenaran. Bisa jadi dia tahu kebenaran, tapi yang didawuhkan yang menguntungkan. Paham? Nah, krono materi itu bahaya. Bahaya khawatir komitmennya nggak bisa dipercaya. Maka Imamun Syafi'i blas mboten materi. Dan hati-hati, gaji 3 tahun Hakim Agung. Itu berapa miliar Mas? Nayamul. Lumayan. Diparing nih sedoyo, disodakone sedoyo. Karena kepingin hati-hati. Khawatir saya, wong namanya hakim agama dok cerai, pekatan. Hakim agama itu 1000 kali ngedok palu. 1000 kali dia membuat senang sing menang. Membuat senep yang kalah. 1000 kali ketok palu, 1000 kali menyakiti orang yang kalah. Awas dari hakim agama, sukamu menyakiti orang. Tapi juga menyenangkan orang yang menang. Nah Imam Syafi'i khawatir besok ning akhirat iku dituntut. Sapa sampean? Kula sing dok kalah mbiyen, aku ra trimo, ngono. Makanya gajinya disodakone sedoyo. Berharap besok lek sing kalah-kalah nih nuntut. Teman tak tuntut, ojo nuntut aku, gaji kowe tak sodakone kabeh. Jarane sodako pen ngono. Itu loh hati-hatinya Imam Syafi'i. Biar lepas dari tuntutan di akhirat. Ono ta wong koyok ngono kuwi Mas. Kalau ada Imam Syafi'i alim pol, hadisnya lengkap pol, sahih pol. Halo. Komitmen moralnya juga pol. Dan terbukti eksis 1000 tahun lebih. Ngono sik gak mau percaya. Ate percaya sing apa maneh Mas. Cara Quran famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau sudah nyata ada kebenaran seperti ini, lalu kamu masih berpaling dan cari yang lain. Bukankah hanya kesesatan yang akan Anda dapatkan? Famada batal ba'dal haqqi illa dhalal. Plus para rawuh nyuwun sewu. Imam Syafi'i niku nguasai ilmu alat. Hadisnya lengkap, nahwu soropat jreng, mantek, balaghah juga jreng, sungguh itu membuat kita semakin enggak ragu. Hafalan hadis pol, ternyata mocone i'rab keliru. Ya mamang lah Mas. Jangan-jangan enggak ngerti fa'il maf'ul, bahaya. Iki tamyiz tahal enggak ngerti, bahaya. Iki tamyiz adat, apa tamyiz hal, enggak ngerti juga, ya bahaya. Lah, Imam Syafi'i kebetulan juga ahli nahwu, sorob, ahli sastra, ahli balaghah. Dan dari keahlian Imam Syafi'i di bidang itu, dalam banyak hal fatwa, dia putuskan dengan ilmu nahwu. Salah satu kuru, 3 kuru, istri ceraikan suami, headnya normal, berapa bulan beriddah? 3 kuru, salah satu kuru. 3 kuru itu 3 kali suci apa 3 kali head? Kalau makna lughawi, makna bahasa, Qur'an bisa berarti head, bisa berarti suci. Lah, salah satu guru beriddah itu 3 kali head apa 3 kali suci. Imam Syafi'i dengan keahliannya di bidang nahwu, tanpa ragu dawuh mantep 3 kali suci, bukan head. Kenapa? Qur'in jamaknya kuru.
itu mudzakkar. Makanya salah satu pakai tak. Kalau Quran dijamakkan kau anggap muannas. Salasa bukan salasata. Quran ini pakai salasata, bukan salasa. Berarti kuru ini mudzakkar, bukan muannas. Sungguh Quran yang bermakna suci tuhrin itu Quran yang mudzakkar. Sedangkan Quran yang dimaknai haidatin muannas. Lek 3 kuruk saman maknai 3 kali haid berarti muannas. Sebab bahasa Arabnya haid itu haidatin muannas. Nenek muannas harusnya salasa bukan salasata. Dengan keahliannya di bidang nahwu sorof, nggak perlu berpikir panjang Imam Syafi'i. 3 kali suci. Wamsahu birusikum, sebagian, nggak harus semua. Itu keahlian Imam Syafi'i di bidang nahwu. Kalau birusikum kau maknai kelawan sirah, lalu lucu toh, mesti ngusap sirah kelawan tangan. Saman letter ngusap tangan kelawan sirah. Ora mungkin bi dimaknai isti'anah kelawan. Sing mungkin bi di sini maknanya sebagian. Dan di Quran memang ada bi maknanya sebagian. Aina yasrabu bihal muqarrabun. Ada sumber mata air bengawan di surga. Yang mana muqarrabun diperkenankan minum biha. Biha itu kabeh apa kelawan apa sebagian. Penduduk surga diperkenankan minum kelawan bengawan. Minum kelawan bengawan itu piye? Sing benar diperkenankan minum sebagian dari air bengawan itu. Bi maknanya sebagian. Nah, Ustadz saiki rapate ngerti nahwu sorof ngono iku. Terus berkola berfatwa nang TV, ka bahaya to, Mas. Dilalah ulama masyayikhuna dari kalangan pondok salaf bermadhab Syafi'i itu rata-rata juga ahli nahwu sorof. Kiai buka pondok maca kitab kok Eropa keliru, buyar. Kenapa buyar? Karena santri yang ikut ngaji Bukhari di situ, iku kadang wis tamat sidogiri. Mekur kepengen ngaji hadis di situ. Wis tamat Ploso barang, Mas. Lirboyo, Langitan, Sarang. Dadak kiai ini enggak ngerti nahwu sorof. Wis pamit kiai lopo, sampean salah. Dilalah masyayikhuna yang rata-rata ikut madhab Syafi'i itu juga mewarisi keahlian di bidang nahwu sorof. Ayo golek ono pondok NU sing kiai ini nggak ngerti nahwu sorof, ono tak? Nggak ono. Kecuali sekedar boarding school ya maklum lah ibu. Wong jenenge dudu pesantren namung boarding school. Lah bocah mondok neng Gasek niku. Niku wis tamat Ploso kuliah mondok Gasek. Tamat Sidogiri kuliah UB mondok neng Gasek. Lelek Marzuki nggak ngerti nahwu sorof ya blaen, Bu. Dipangan karo bocah santri yang alumni Sidogiri. Endilalah kersane Gusti Allah. Kiai Ashabul Ma'ahid itu rata-rata juga ta'amuk tabahur mendalam di bidang nahwu sorof. Nggak usah ragu dengan madhab Syafi'i. Kalau telaah makna Quran, istinbat makna Quran hadis, perlu nahwu sorof. Imam Syafi'i juga ahli nahwu sorof. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu bersanad Imam Syafi'i sampai Nabi namun kacek guru telu. Cedek banget para rawuh. Kemungkinan ada tahrif, tazyif, penyimpangan, pemalsuan kecil. Wong hanya selisih guru telu. Ini Imam Syafi'i berguru pada Imam Waqi' lah. Atasnya lagi Imam Hasan Basri. Atasnya lagi Abdullah bin Mas'ud. Atasnya lagi Rasulullah
Lho, mek kur kacek guru telu. Sambung Mas. Wong jenenge sambung. Marzuki iku ngilmune titik dop mek kur 5 watt. Nyantol Syafi'i sambung Nabi Mas. Copne Syafi'i sambung Nabi. Ya panggah barokah lho Mas. Senajan dosen nyuk sawah rapayu yo ndang payu akhirnya Mas. Dapat ilmu dan nurnya katut dapat. Wong sambung kok kabeli. Kalau sama enggak ikut Imam Syafi'i, tapi ikut Imam Samudra. Apa bisa dijamin sambung dari titik colokan Imam Samudra sampai Kanjeng? Nah, apa sambung? Nah kalau enggak sambung, jangan-jangan wes lampu 1000 watt tetap enggak nyala, wong kabel enggak sambung. Jangan keluar dari madhab. Utamanya kalau di sini yang diajarkan Wali Songo madhab Syafi'i. Kenapa? Ben nyambung. Lek nyambung itu nurullahnya katut apa? Katut menyala. Nyun sewu, orang kafir itu orang munafik, enggak takut umat Islam alim menguasai Quran. Yang mereka enggak mau kalau nurnya ini hidup. Makanya mereka terus ingin memadamkan nur ini. Yuriduna an yudfi'u nurallah wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka ingin terus memadamkan nur ini. Boleh Anda alim tapi tanpa nur. Alumni McGill Kanada, menguasai usul fikih, Quran hadis dari dosen yang Yahudi. Enggak nyambung blas sampai Nabi. Ya enggak ada nurnya Mas, wong kabele gak sambung. Sama mau doktor, profesor, ahli hadis, boleh. Orang barat, orientalis, gak keberatan. Tapi jangan ngaji kepada ulama yang kabele sambung. Sebab khawatir nurnya menyala. Mereka ingin memadamkan nur itu. Paham ini? Ojo gelem ngaji tanpa dapat nur. Eman dapat ilmu, gak dapat nur. Dapat dop, dapat kabel, tapi gak iso. Kau nak setrume ngono lho. Nah, bermadhab Syafi'i ngono kuwi. Dong. Satu lagi dan ini penting moga-moga enggak kontroversial. Ngenten para rawuh. Ana wong alim pol mewarisi ilmu dan akhlaknya Nabi. Tapi bareng diurut darahnya keturunannya kenarok. Misal ibu. Yang satu alim pol mewarisi ilmu dan akhlaknya Nabi. Dan setelah diurut ternyata sedarah dengan Rasulullah SAW. Apa salah saya orang awam memilih orang yang alim podo ini? Tapi yang tak pilih ben barokai munda akeh. Itu ulama yang mewarisi ilmu, akhlak, nur, dan darah gen dari Rasulullah SAW. Paham ya? Nah Imam Syafi'i ini ku ngoten niku. Ngoten lho. Imam Syafi'i itu nama aslinya Abdullah bin Idris. Enggak ada Mbah Yud yang ke-9 kalau enggak salah. Namanya Syafi'. Makanya meskipun nama asli Abdullah bin Idris dijuluki Syafi'i. Sebab duwe mbah canggah apa mbah apa itu. Jenenge Syafi'i. Siapa Syafi' ini? Masih saudara dengan Mbah Hashim bin Abdi Manaf. Mbah Hashim punya buyut Rasulullah SAW. Syafi' kelak punya keturunan Imam Syafi'i ini. Jadi masih semarga. Kalau belalang sama kutu jadi jauh. Kalau ingin yang agak semarga, ya Syafi' dulure Hashim. Hashim menurunkan Rasulullah SAW, Syafi' menurunkan Abdullah bin Idris, Imam Syafi'i. Nah, wali-wali songo, maring iki lho madhab Syafi'i wae. Apa Indonesia ben rodok nyambung dengan orang yang punya sambungan darah gen dengan Rasulullah SAW. Dong. Paham rasa meniki? Dan ber-NU itu juga dalam rangka itu Mas. Para muassis NU
itu rata-rata masih punya nasab keturunan dengan Wali Songo. Aman turut dewe lah Syekhona, Mbah Hasan Genggong, ya, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab. Kulo kapan niku haul Mbah Jabar singgahan Tuban. Ternyata dari jalur ibu Mbah Hasyim cucu kelima. Mbah Wahab Hasbullah dari Mbah Jabar itu juga cucu kelima jalur ayah dan ibu. Muassis NU rata-rata senasab dengan Wali Songo. Mbah Jabar putranya Mbah Benowo. Mbah Benowo putranya Mbah Sultan Hadi Wijoyo. Dan tentu itu masih keturunan Wali Songo. Ternyata derek NU niku derek ulama para muassis yang mereka mewarisi ilmu dan darahnya Wali Songo. Paham? Dan sampai sekarang kita tetap yakin Wali Songo itu orang-orang agung yang mewarisi ilmu, akhlak, karomah, barokah, darah dari Rasulullah SAW. Dere NU, dere ulama sing mewarisi, enggak hanya mewarisi ilmu, mewarisi nur, mewarisi barokah, mewarisi darah. Sama dengan kita bermadhab Syafi'i. Clear? Clear? Wis ojo metu teko NU. Ngoten tenan iki. Kayak Marzuki ngene lho, Bu. Uloi berkomitmen tetap NU apapun resikonya. Nawa itu tetap NU sampai mati. Mau ditakdir sugih, saya tetap NU. Ternyata enggak sido melarat, ya tetap NU. Ulo siap ber-NU dengan resiko apapun. Zaman ya siap tak, Bu? Sugih NU gak melarat, NU ngene, Bu. Bermaulid saya nyuwun sewu nggak patek percaya kepada orang yang suka maulid tapi ternyata keluar dari mazhab 4. Wong bermaulid itu cinta Rasul itu ikut sudah terangkan panjang, ikut sunnah itu ya bermadhab ya. Dan pilihan kita yang dipilihkan Wali Songo madhab Syafi'i. Nonsen kami cinta Rasul bermaulid, ternyata emoh dengan madhab Syafi'i. Lele emoh dengan NU itu piye kira? Bahaya. Sampun niki mawon muga-muga nek faedah lan manfaate. Waktu niku monggo dahar, dalem masih ada 2 jadwal mungkin langsung pamit. Amblas balik maling ning Pasuruan, Bu. Nuruti umat ning piye. Tengene masjid Cengho. Lah Cengho Cina iki ra tak openi piye, tak openi iku ya piye. Mereka kan campur-campur NU non NU. Terus keranten kalih kula, trawe 20. Loh, niki mboten NU Kiai, 20. Gawe beduk, gawe wiritan, nggih sampun gelem manut kula niku. Terus kula dituduh NU-isasi enggak, sampean jawab, ikut muslim di Cina nenek moyang. Karena di Cina sana nenek moyang mereka yang muslim itu terawih 20 pakai wiritan kaya NU ngene iki. Jadi Cengho terawih 20 iku enggak capek NU dudu apa? Chinese muslim. Ngono. Ya kali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kula langsung pamit nggih. Teng Pandaan, Batom Pandaan sik teng Gresik malih. Kayak wong kaji lek nanggali keliru. Ki pengen wukuf tanggal 9 tiba wis tanggal 10.
Akhirnya pas mabit neng Mina, duduk mabit tapi mubat mabit.